Dita menyambut sukacita adiknya yang sudah sebulan ini tidak dia temui. Dita memeluk erat Renata yang baru tiba di rumah mertuanya sore ini. Tanpa sadar, Dita meneteskan air mata karena begitu lega dengan melihat adiknya dalam keadaan baik-baik saja. Padahal dia sangat takut kalau terjadi sesuatu yang buruk kepada adiknya. Dia sangat merindukan adik kesayangannya yang sebulan ini tidak ditemuinya dengan pelukan erat. Inilah dia menunjukkan perasaannya saat ini. Renata sangat bersalah melihat keadaan kakaknya. Renata bahkan juga menitikkan air matanya setelah tahu bahwa kakaknya itu memeluknya dengan menangis. Kakak sangat merindukanmu sayang. Kamu jangan sering meninggalkan kakak ya, walau itu tugas kampus kamu. Lagian kenapa kamu harus cari tempat yang jauh? Gak bilang lagi, bikin kakak khawatir. Dita berkata dengan sesegukan, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Apalagi ditambah dengan hormon kehamilannya saat ini. Tumben kakak seperti ini pakai nangis lagi. Kakak jadi semakin cengeng deh. Apa ini karena faktor kehamilan kakak ya? Ejek Renata. Ih, kamu jahat ngeledekin kakak, kata Dita dengan derai air mata yang semakin bertambah. Maafkan Rere kak, Rere gak berniat buat kakak khawatir, ucap Rere setelah melepaskan pelukan kakaknya dan memandang kakaknya yang sudah banjir dengan air mata. Ternyata dia membuat kakaknya sangat khawatir. Sungguh dia menyesal melakukan kebodohan dengan menyendiri tanpa kabar yang malah menyakiti orang tersayangnya. Batin Renata. Sayang, muka kamu kok jelek banget sih, ingusan lagi, ejek Revan yang baru pulang dari kantor setelah melihat istrinya menangis. Sekarang istrinya sering sekali menangis, bahkan untuk hal yang tidak perlu ditangisi seperti kemarin. Dita menjatuhkan kue yang dia makan dan tiba-tiba menangis karena melihat kuenya jatuh. Revan jadi harus ekstra sabar dengan sifat Dita selama hamil. Kata bundanya, itu biasa terjadi kepada ibu hamil. Revan, tegur bunda melihat Revan yang baru pulang tanpa memberi salam, malah langsung mengejek istrinya. Maaf bun, habisnya Dita sekarang semakin lucu bun, jadi gemes, kata Revan yang hanya bisa nyengir dan terkekeh kecil melihat pelototan mata bundanya. Revan sedikit terkejut melihat Renata karena sebelumnya Renata berdiri membelakanginya. Akhirnya Revan sadar akan alasan istrinya yang menangis. Rere, bagaimana kabarmu? Tanya Revan menghampiri Renata dan istrinya. Baik kak, jawab Renata. Maafkan Rere ya kalau bikin keluarga ini juga ikut khawatir, kata Renata dengan menatap Revan dan kedua orang tua dari suami kakaknya itu. Gak masalah, tapi nanti kalau kamu mau pergi, itu beri kabar. Kasihan kakakmu, dia hampir menangis tiap malam. Walau dia memang sensitif sih, jawab Revan dengan memandangi Dita yang sekarang cemberut. Iya, Renata janji gak bakal bikin kakak khawatir lagi, ucap Renata dengan memeluk Dita erat. Sudah dulu dramanya, Re, kamu istirahat dulu di kamar yang biasanya ya. Pasti kamu lelah kan dari perjalanan jauh. Kamu juga Dita, jangan terlalu lama berdiri, gak baik untuk ibu hamil. Dan kamu Revan, mandi gih, bau tahu, kata bunda Revan dengan cerewet memutus drama di ruang tamu. Dan tangannya menggandeng tangan suaminya. Dita berjalan ke dapur menyusul mertuanya karena sebelumnya mereka sedang memasak untuk makan malam. Revan berjalan menghampiri Renata yang menuju tangga karena kamar tidur yang biasa ditempati Renata berada di lantai atas dan memanggilnya sebelum menjauh. Re, teriak Revan walau agak pelan, takut terdengar yang lain. Ya, kak ada apa? Tanya Renata bingung. Apa kamu kenal dengan Kevin Sanjaya? Tanya Revan langsung karena penasaran dengan perkataan Kevin sebelumnya. Tidak, kenapa kak? Jawab Renata dengan bingung karena memang baru mendengar nama itu. Tidak apa-apa, katanya dia mengenalmu, mungkin dia berbohong, kata Revan dengan tenang. Aku bahkan baru mendengar namanya, kata Renata meyakinkan kakak iparnya.
Ya sudah kalau begitu, maaf kakak mengganggumu dengan pertanyaan tidak penting. Sekarang beristirahatlah, kata Revan dengan senyum menenangkan dan berjalan menjauhi Renata. Kak Rev, apakah Kak... Renata ingin menanyakan soal surat yang dia lihat, namun dia belum yakin ingin menanyakannya sekarang. Dan dia juga bingung harus bertanya dengan siapa antara kakaknya atau kakak iparnya ini. Ada apa, Rek? Tanya Revan karena perkataan Renata yang terpotong dan adik iparnya itu terdiam. Nggak jadi deh, aku mau istirahat dulu, maaf kak, kata Renata menuju kamarnya dengan langkah tergesa. Sungguh segar mandi setelah penat seharian di tempat kerja. Revan keluar kamar mandi dan melihat istrinya yang sudah duduk di tempat tidur. Mereka dengan melamun. Sayang, kamu kenapa? Tanya Revan dengan mengelus pipi halus istrinya. Aku merasa ada yang aneh dengan Renata, gumam Dita tanpa sadar. Hah? Maksud kamu gimana sayang? Tanya Revan dengan bingung. Aku merasa Renata seperti menyembunyikan sesuatu, kata Dita memberitahu kecurigaannya. Kamu jangan sering memikirkan yang aneh sayang. Ingat, kamu gak boleh stres. Mungkin itu cuma perasaan kamu saja. Apalagi sekarang kamu agak sensitif kan? Kata Revan menenangkan Dita. Tapi beneran aku sangat mengenal adikku. Aku dapat merasakan kalau dia seperti menyembunyikan sesuatu dari kita, kata Dita lagi yang mengkhawatirkan adiknya. Walau sudah melihat keadaan adiknya yang baik-baik saja, tapi entah kenapa dia masih khawatir dengan adiknya yang agak berbeda dari biasanya. Ya sudah, nanti akan kucoba tanyakan ke Renata bagaimana. Tanya Revan lagi mencoba mencari solusi dari kegundahan istrinya. Tidak perlu, biar aku saja yang bertanya. Lagi pula aku kakaknya, ucap Dita langsung. Ingat, kamu gak boleh kelelahan dan banyak pikiran. Biar aku saja yang bertanya. Mengerti? Ucap Revan dengan tegas. Rev, Renata ingin berkata, namun terpotong dengan ucapan suaminya. Aku gak ingin dibantah sayang, sekalian ada yang ingin kubicarakan dengan Renata. Revan mengelus rambut halus istrinya dengan lembut, menenangkan istrinya itu yang sekarang semakin sensitif. Kamu ingin berbicara apa dengan adikku? Tanya Dita dengan bingung mendengar perkataan suaminya. Cuma masalah kecil, tidak ada yang penting. Bohong Revan karena dia masih ingin memastikan dulu kalau yang dia takutkan tidak terjadi. Walau sudah bertanya sebelumnya dengan Renata, tapi Revan berpikir tidak ada asap kalau tidak ada api, bukan? Pasti ada sesuatu dari pernyataan Kevin dan dia harus memastikannya dengan jelas terlebih dahulu. Oke, kata Dita dengan senyum tipisnya, karena suaminya tidak mau dibantah sekarang ini. Ya sudah, ayo kita turun, kita sudah harus makan, kata Revan dengan mengelus perut Dita. Dita hanya tersenyum dengan perkataan Revan yang sekarang semakin perhatian, walau kadang juga mengejeknya, yang sekarang memang agak sensitif. Bahkan kadang dirinya sendiri bingung dengan keadaannya sekarang ini. Efek bawaan bayi yang luar biasa, hanya itulah yang Dita pikirkan. Bersambung.